Jemaat Tuhan, bukan hanya hal teknis yang saya sedang eh, harus di eh, harus diurus ya, tapi memang eh, waktu kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, eh, kita jadi speechless ya. Jadi nggak banyak bisa ngomong ya karena menikmati Tuhan itu dekat, luar biasa. Haleluya. Firman pada hari ini berbicara mengenai berpikir selaras dengan surga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Roh Kudus maupun juga kuasa kegelapan, iblis, itu dua-duanya bekerja untuk mempengaruhi pikiran kita. Bukan cuma Tuhan saja, tapi juga iblis. Pikiran itu adalah bagian penting dari kehidupan kita. Saya pernah dengar seseorang mengatakan bahwa pikiran itu nggak penting. Malah kalau kita mau berjalan dengan iman, katanya kita nggak usah pakai pikiran, katanya begitu. Karena pikiran itu sering menghalangi. Tapi begini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pengharapan itu adanya di pikiran kita. Nah, sedangkan iman adalah dasar dari harapan. Jadi kalau iman itu dasarnya harapan dan harapan itu ada di pikiran kita, pikiran itu tidak bisa dilepaskan dari iman. Dan juga iman itu kan butuh perbuatan. Betul ya? Karena iman tanpa perbuatan mati. Nah perbuatan itu sebelum menjadi perbuatan harus lahir dari pikiran dulu. Jadi kalau pikiran gak diajak, kita ini gak bisa mengalami transformasi, gak bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi pikiran itu adalah bagian penting yang menjadi sasaran kerja daripada Roh Kudus. Dan juga dari kuasa kegelapan. Nah saya jelaskan sedikit sebelum kita mulai baca ya. Bahwa kita akan baca Efesus 1 ya, ayat 17 sampai 19. Iblis itu sudah dikalahkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Begitu Tuhan Yesus bangkit, ya, maka sudah tuntaslah kemenangannya, sudah mutlak. Jadi udah gak bisa lagi di reverse, gak bisa lagi di undo, gak bisa lagi dibalik lagi ke keadaan sebelumnya. Iblis itu udah kalah. Dan Tuhan Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 18, segala kuasa, maksudnya segala otoritas di surga dan di bumi itu sudah di tangan Dia. Sehingga iblis itu tidak punya peluang lagi di surga maupun di bumi. Nah peluang dia satu-satunya adalah di pikiran kita. Karena Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa segala otoritas di pikiran kamu itu sudah di tangan saya. Nah siapa yang punya otoritas untuk pikiranmu? Ya engkau sendiri. Ketika kita sadar atau tidak sadar membiarkan tipu daya dari iblis itu berkuasa di pikiran kita, maka di pikiranmu dia menang. Di pikiranmu dia punya dominion, mendominasi. Walaupun dia sudah kalah di semua arena yang lain. Siapa yang mengerti ini? Jadi harapan dari iblis untuk bisa mengalahkan kuasa Tuhan itu adalah cuma kalau dia bisa menipu, membuat Anda berpikir pikiran-pikirannya dia. Oke, sekarang kita mulai dari Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Minta bantuan Bro Mulyadi untuk bacakan. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Yes, sampai 19. Sampai 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19.
Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oke. Jadi roh hikmat dan wahyu membukakan mata hati kita dengan terang. Dalam Amplified Classic, saya sering kutip ini. Roh Kudus itu membanjiri mata hati kita dengan terang. Bukan hanya hati tapi juga pikiran itu dibanjiri dengan terang. Kalau ada terang maka semuanya itu akan kelihatan. Kalau ada terang maka kita tahu nih siapa yang sebenarnya menjadi musuh kita. Kita udah tahu musuh kita tuh iblis, tapi tidak semudah itu. Iblis itu juga senang bersembunyi. Kata occult dalam istilah okultisme itu artinya bersembunyi. Jadi iblis itu juga main spionase. Ya, yang kita pikir itu bukan dia, ternyata itu dia. Makanya butuh roh hikmat dan wahyu, roh Tuhan Yesus untuk membukakan mata hati kita supaya jadinya terang. Amen. Nah, dan pekerjaan daripada iblis itu di 2 Korintus 4 ayat 4 itu dituliskan bahwa dia itu adalah the God of this world, ya, yang membutakan pikiran orang-orang. Jadi lihat di situ bahwa ada dua yang sedang bekerja untuk pikiran. Yang pertama adalah the God of this world atau iblis. Yang kedua itu Roh Kudus. Yang satu mau menerangi Anda, yang satu membutakan mata Anda. Dan kalau kita lihat 2 Korintus 4 ayat 4 sekali lagi. Di situ dikatakan bahwa dibutakan supaya tidak melihat apa? Tidak melihat cahaya kemuliaan Tuhan dalam Injil. Injil itu adalah kabar baik. Amen. Kabar baik, bukan kabar buruk. Injil itu adalah mengenai apa yang Tuhan Yesus kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menyelesaikan semua dan itu adalah Injil kabar baik buat kita, ya. Iblis itu ingin kita itu jangan lihat ke situ. Nah, di situ itu ada keselamatan buat kita. Di situ ada kuasa yang juga bisa menolong kita dalam berbagai hal dalam hidup kita. Kuasa yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kuasa itu tersedia buat kita. Kuasa yang membuat Tuhan Yesus naik ke surga tersedia buat kita. Kuasa yang membuat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa tersedia buat kita. Nah, saya udah pernah sampaikan ini, mungkin ada yang bilang, Pak itu terlalu tinggi buat saya cuma butuh untuk membesarkan anak gimana, untuk beli susu buat anak gimana, untuk hidup sehari-hari gimana, gak usah ngomong Yesus naik ke surga. Justru kalau kuasa itu bisa dipakai untuk membuat Yesus naik ke surga, masa gak bisa untuk membuat Anda sekolah, masa gak bisa menolong Anda untuk membayar apapun yang harus Anda bayar. Betul apa enggak? Justru karena untuk maksimalnya aja bisa membuat Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus kalau naik ke surga itu bukan cuma naik gitu doang loh. Anda tahu bahwa headquarternya atau markasnya dari kerajaan kegelapan itu bukan di neraka. Siapa yang mikir bahwa markasnya di neraka? Enggak, markasnya itu ada di atas. Karena dia itu disebut sebagai Prince of the Power of the Air. Air itu di udara. Di Efesus pasal 6 ada roh-roh jahat di udara. Di udara, tempatnya itu di udara. Karena dia itu malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh. Jadi malaikat itu nggak mau ada di sini. Malaikat jatuh itu maunya di sana. Makanya di Daniel pasal 10 tuh saya nggak mau terlalu banyak di sana ya. Jadi waktu Daniel berdoa berpuasa 21 hari. Ya datanglah malaikat Gabriel. Ini kejadiannya sebelum Yesus mati dan bangkit ya. Sebelum segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi ya. Jadi waktu itu Gabriel datang setelah Daniel berpuasa 21 hari dan Gabriel bilang begini, tahu gak kamu pada hari pertama kamu berdoa saya tuh sudah disuruh untuk datang kepada kamu. Tapi saya ditahan oleh Prince of Persia, pangeran dari Persia. Sekarang gak ada pangeran manusia dari Persia bisa menahan malaikat Gabriel, gak ada. Kecuali malaikat Gabriel yang datang dari surga mau datang ke Daniel. Waktu dia ada di atas Persia, dia ketemu dengan fallen angel. Yang namanya Prince of Persia. Bisa lihat ini ya. Terus kemudian setelah Gabriel menyampaikan itu, oh ya dia bilang begini, saya kalau nggak ditolong sama
malaikat Mikael atau Michael, saya nggak bisa go through datang ke kamu. Dan kemudian dia bilang, saya mesti balik lagi. Karena apa? Karena Prince of Greece, pangeran Yunani, itu akan, jadi Michael masih melawan Prince of Persia, kemudian dia bilang, saya mesti balik lagi. Gabriel bilang begitu, karena ada Prince of Greece. Malaikat jatuh, fallen angel yang daerah jurisdiksinya itu di Yunani. Akan melawan si Michael. Jadi saya mesti balik lagi katanya. Jadi Tuhan Yesus waktu naik ke surga, ya, itu dia lewatin perlawanan-perlawanan, tapi perlawanannya udah nggak bisa melawan lagi karena Tuhan Yesus sudah melucuti semua kuasa dan penguasa. Dan menurut Kolose pasal 2, ini berita Injil ya. Kita ada dalam Dia. Kita ada dalam siapa? Dalam Yesus. Kita sudah menjadi lengkap di dalam Dia. We are complete in Him. Dan Dia yang kita lengkap di dalamnya, itu adalah kepala dari semua penguasa dan pemerintah, semua principalities, itu ada di bawahnya Tuhan Yesus sebagai kepala. Jadi semua fallen angel itu, ya, sekarang kepalanya itu adalah Yesus. Karena apa? Punya authority di surga dan di bumi. Di surga itu maksudnya di langit. Jadi langit itu jadi bersih gara-gara Tuhan Yesus naik ke surga. Dan untuk dia naik ke surga itu ada kuasa yang tadi kita bahas. Kuasa yang disampaikan di Efesus pasal 1 tadi. Yang dibacakan oleh Bro Mulyadi tadi. Ya, roh hikmat dan wahyu yang menerangi mata rohani kita, oke, supaya terang, supaya bisa melihat kuasa yang tersedia buat kita. Amin. Nah, iblis bekerja sebaliknya, dia mau membutakan mata kita supaya kita tidak lihat berita Injil. Kita masih merasa kita berdosa, kita masih merasa bahwa hidup kita ditentukan oleh situasi dan kondisi, ya kan? Dan dia itu berusaha untuk membentuk kita dari luar. Makanya ada ayat di Roma 12 ayat 2. Saya kutip ya. Janganlah, ada yang bisa bantu saya? Bro Mulyadi, balik lagi. Baca di Bible app aja. Roma 12 ayat 2 itu mengatakan, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Baca dengan semangat. Roma 12 ayat 2. Yes. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Amen. tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Yes. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu serupa, thank you Bro Mul. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kelihatannya ayat ini biasa aja ya, tapi ini ayat spiritual warfare. Karena dalam terjemahan lain tuh dikatakan, janganlah kamu biarkan dirimu di-squeeze, dipaksa untuk berubah dari luar. Nah, itu kan yang sedang terjadi saat ini. Ketika semua harga naik, kita tuh dipaksa untuk berpikir dari luar. Supaya kita itu lupa siapa kita dalam Kristus. Saya layani beberapa orang, bahkan hamba Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir ketika saya habis melayani mereka, bukan berarti saya lebih baik, bukan berarti saya lebih hebat, tapi itu menjadi contoh dan warning buat diri saya sendiri. Waktu saya dengar mereka dan saya layani mereka, saya bilang begini, kenapa mereka ini orang-orang hebat dan diurapi Tuhan? Begitu ada masalah, mereka kok lupa ya siapa diri mereka dalam Kristus. Ngomongnya tuh udah ngelantur gitu, ngomongnya tuh udah kemana-mana. Seolah-olah Tuhan tuh kayak gak ada kuasanya gitu sama sekali. Yang dia perkatakan itu adalah realita dan realita dan realita. Makanya butuh roh hikmat dan wahyu tadi ya. Untuk membuat kita melihat ada realita yang satunya lagi. Amin. Realita yang berbeda. Nah, pikiran yang diperbarui itu sangat penting untuk kita punya hidup yang berkemenangan. Saya minta Bro Mulyadi baca lagi Kolose 3 ayat 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Yes, dengan semangat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di Amen. dalam Allah. 3, udah ya kamu telah mati. Oke, thank you. Pikirkanlah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas. Bertahun-tahun saya pikirkan ayat ini. Ayat ini bagus banget, tapi menurut saya kayaknya nggak logis. Ayat ini memerintahkan kita, ini perintah by the way, itu bukan nasihat, tapi perintah, instruksi. Pikirkan perkara di atas, carilah perkara di atas. Pertanyaan, kenapa harus mencari perkara di atas? Karena Yesus ada di sana, betul. Tapi ada satu lagi, kalau kita buka Efesus 2 ayat 6, ya saya kutip aja ya. Kita itu bersama-sama dengan Kristus, kita di dalam Kristus, kita sudah duduk bersama-sama dengan Dia di sana. Jadi bukan cuma Yesus yang ada di sana, kita pun secara rohani. Karena kita di dalam Kristus, kita ada di sana. Jadi Yesus di sana, kita juga di sana. Dan karena Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Dia punya semua otoritas, maka kita tahu bahwa Dia yang menentukan segalanya. Kalau semuanya itu yang menentukan yang di sana, dan Dia berikan, delegasikan otoritasnya kepada kita di sini, wajar dong kalau kita melihatnya itu selalu orientasinya ke sana, bukan ke sekitar kita. Betul apa enggak? Nah, pada saat kita lagi ada masalah, kenapa kita berpikir, nah sekali lagi ya, seolah-olah yang punya otoritas itu adalah yang di sekeliling kita. Bisa ingat ya? Bisa mengerti? Padahal yang punya otoritas itu adalah Kristus dan kita ada dalam Dia, Dia delegasikan otoritasnya kepada kita dan Dia perintahkan kita begini, kamu cari perkara yang di atas. Kita hidupnya di bawah sini. Tapi kita bukan hidup di bawah sini dari sini. Kita hidup di bawah sini dari sana. Kita hidup dari sana, hidupnya dari sana tapi dijalannya di sini. Amen. Sama kayak begini, saya pergi misalnya ke Bali. Saya menjalani hidup saya menjejakkan kaki saya di Bali, tapi hidup saya itu ada di Jakarta. Jadi orientasi saya itu Jakarta, bukan di Bali. Yang saya ingat rumah saya yang ada di Jakarta, yang saya ingat keluarga saya di Jakarta. Tapi saya hidupi diri saya, menjejakkan diri saya di Bali. Atau mungkin nanti di Sumba, atau nanti di Pontianak. Tapi hidup saya itu bukan di situ. Saya membawa apa yang ada di Jakarta, misalnya yang ada dalam tabungan saya, untuk saya beli makanan misalnya. Yang saya ambil adalah resources yang dari sana saya keluarkan untuk di tempat saya saat itu. Bukan saya biarkan ya kondisi yang ada di situ menentukan saya. Karena saya bukan dari situ. Siapa yang mengerti ini? Wajarlah waktu saya ada di Bali, saya ingat sama Jakarta. Karena hidup saya itu akarnya ada di sana, asalnya dari sana. Dan saya akan kembali ke sana. Tapi kenapa kita ya berpikir bahwa kita itu ada di sini? Kita itu orang yang gini deh, siapa di sini pernah naik pesawat yang lama? 3 jam, 4 jam, kalau ke Amerika 20, saya belum pernah ke Amerika. 21 jam. Dulu saya pernah ke Eropa tapi enggak selama itu. Cuma belasan jam. Siapa yang udah di dalam pesawat, kemudian Anda bilang saya nggak mau keluar, di sini enak, makanannya datang terus. Jadi saya nggak mau keluar. Anda berkeras nggak mau keluar. Nanti akan ada petugas yang bawa Anda keluar. Nah itu sama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, family of God. Anda ada di perlintasan, Anda nggak hidup Anda nggak di situ. Kita ini ada di dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia. Kehidupan kita, otoritas kita, penugasan kita, kerajaan Allah itu kerajaan surga. Ya datangnya ada dari surga. Dan Anda secara rohani juga dari surga. Anda lagi kerja nih, keluar keringat di sini. Menghadapi orang-orang yang tidak baik. Tapi Anda ingat bahwa Anda bukan sekedar manusia biasa. Anda ini secara rohani, you are in Christ. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan karena Anda dalam Dia, Anda juga ikutan duduk. Dan Ibrani 4 ayat 3 mengatakan, those who believe will enter into rest. Those who believe will enter into rest. Boleh gak kita perkatakan sama-sama? Bahasa Inggrisnya dulu ya. Those who believe
Sama-sama yuk dengan semangat. Those who believe will enter into rest. Saya suka TPT ya, The Passion Translation mengatakan bukan rest saja tapi confident rest. Waktu kita percaya masuk dalam istirahat. Waktu kita percaya kita masuk dalam confident rest. Anda tahu confident rest. Walaupun Anda nggak ngerti bagaimana, ada beberapa pertanyaan dalam hidup Anda. Tapi waktu Anda punya confident rest, Anda tahu bahwa ada tangan yang kuat bekerja sedang menyelesaikan semuanya. Amin. Sehingga Anda hidupnya resting. Walaupun Anda kerja keluar keringat. Walaupun Anda kerja menghadapi berbagai situasi yang berubah-berubah. Bisa bilang amin? Saya percaya bukan cuma saya yang semangat nih, Anda juga sebetulnya semangat. Amin. Haleluya. Saya kutip lagi Roma 15 ayat 13. Pikiran yang diperbarui itu pikiran yang penuh dengan pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Roma 15 ayat 13. Aku berdoa supaya Allah sumber pengharapan. Ini ayatnya saya nih, ayat emasnya saya nih. Roma 15 ayat 13 dan ini bisa menjadi ayatnya Anda. Roma 15 ayat 13. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Berlimpah dalam pengharapan dan pengharapan ini pengharapan yang ajaib, pengharapan yang supernatural, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau Anda bergaul dengan Roh Kudus akan membukakan Anda akan berita Injil, akan mencelikkan mata Anda dengan terangnya dan membuat Anda menerima hope atau pengharapan. Pengharapan itu adanya di mana? 1 Tesalonika 5 ayat 8, adanya itu di pikiran. Tepatnya apa dalam pikiran? Tepatnya adalah imajinasi. Sedikit ya mengenai imajinasi. Kalau di depan saya ini ada kamelan. Kamelan, saya mau tanya. Di rumah kamelan itu pintunya ada berapa? Nah, dia matanya langsung nengok ke kanan. Ya, tepatnya dia bilang mikir. Tepatnya apa? Yang dinyalakan apa? Imajinasinya dia. Kelihatan nggak pintunya? Ada berapa pintu? 6. Saya percaya itu bukan 6, angka 6 yang dia lihat itu adalah pintu depan, pintu kamar mandi, pintu depan, pintu kamar, betul ya? Dan itu pintunya semuanya kelihatan di benak dia, di imajinasi dia. Di Boss the Movement itu ada pelajaran namanya kici-kici. Kici-kici. Jadi coach akan minta supaya seseorang mengambil kici-kici. Bisa nggak ambil kici-kici? Anda bisa nggak ambil kici-kici buat coach? Bisa? Bisa ambil kici-kici buat coach? Bisa? Pasti nggak bisa, karena Anda nggak tahu apa itu kici-kici. Kemudian coach akan beritahu, kici-kici itu sama dengan kaci-kaci. Oke, sekarang bisa nggak ambil kici-kici? Bisa? Tetap nggak bisa, kenapa? Karena Anda nggak tahu kici-kici maupun kaci-kaci. Kemudian coach bilang bahwa kici-kici itu adalah banana, pisang. Oke, sekarang udah kelihatan nggak kici-kici itu apa? Kelihatan. Oke, kamelan, kici-kici warnanya apa? Kuning. Kalau bromul warnanya apa? Kuning sama. Oke, referensinya sama. Kalau Okta apa warnanya? Kuning, oke. Ini aliran pisang warna kuning. Kalau saya hijau. Lihat nggak? Kenapa hijau? Karena yang saya lihat di sini itu hijau. Poinnya apa sih? Pastor, poinnya begini. Kalau ada yang namanya pengharapan, pengharapan itu kalau belum kelihatan di sini, belum kelihatan di imajinasi, itu bukan pengharapan. Amen? Itu bukan pengharapan. Waktu saya bilang saya mau pergi ke Jepang, yang ada di benak saya adalah saya ngopi. Saya lihat Gunung Fuji. Saya jalan kaki sehari 20.000 langkah. Saya
eh, ke tempat yang menarik. Belum pernah ke sana, belum. Tapi pernah lihat gambarnya. Sekarang udah, tapi sebelumnya saya cuma lihat gambar tuh saya imajinasi, wow saya mau pergi ke sana. Apalagi, apa yang membuat dulu saya jadi mau hidup sehat? Karena saya memandang di pikiran saya bahwa saya yang ada di pikiran saya itu, saya yang sehat, saya yang nggak overweight. Itu saya lihat terus. Setiap kali saya mau give up, yang saya lihat apa? Itu pengharapan. Nah pengharapan itu balik lagi. Pengharapan itu datangnya dari siapa? Dari Roh Kudus. Dari Tuhan Yesus karena dia adalah Allah sumber segala pengharapan. Dan pengharapan itu katanya mau diberikan secara berlimpah-limpah Roma 15 ayat 13 oleh kuasa Roh Kudus. Kalau pakai kuasa itu berarti harus ada sesuatu yang supernatural dengan pengharapan itu. Ketika dunia mengatakan hal yang lain bahwa nggak bisa. Roh Kudus memberikan pengharapan. Tuhan Yesus memberikan pengharapan bahwa ini bisa dilakukan. Makanya harus pakai kuasa. Karena apa? Kuasa itu yang membuat segala hal-hal yang menghalangi itu jadi runtuh. Amen. Dan pengharapan itu ada di pikiran kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Nah pikiran yang diperbarui itu adalah pikiran yang penuh dengan pengharapan. Amen. Ketika kita udah gak punya pengharapan, kita akan kehilangan something to look forward to. Kita nggak punya lagi sesuatu yang kita mau tuju. Akibatnya kita nggak ada fighting spirit lagi. Kita nggak mau fight lagi dan ketika kita nggak mau fight, kita nggak progress, tapi kita regress, kita mundur ke belakang. Ya, jiwa kita akan bicara kepada semua sel dalam tubuh kita. Semuanya dengerin ya, ngomong ke semua sel. Kita semua sekarang nyerah. Kamu nggak usah berjuang lagi. Dan apa yang terjadi? Badan juga ngikut. Anda langsung sakit. Betul nggak? Kenapa? Karena pengharapan itu bukan cuma pikiran, tapi itu sesuatu pekerjaan Roh Kudus. Perlu kuasa Roh Kudus. Dan karena ada pengharapan, maka ada sukacita, damai sejahtera. Amen. Destiny-nya belum jadi, barangnya belum ada, tapi kita udah semangat. Saya pernah share bahwa kita mau rencana beli speaker ya. Speaker, saya sampaikan namanya apa, JBL PRX1. Duitnya udah ada? Belum ada. Sekarang sih udah nambah ya. Sekarang udah nambah loh. Saya nggak tahu tepatnya sekarang berapa. Ya, tapi sebelumnya apa? Sebelum ini diperkatakan dengan berani, sebelum ada langkah untuk ngecek harganya berapa, itu cuma sekedar wish, tahu ya, wish. Tapi begitu ada pengharapan, pengharapan itu membuat kita bertindak. Karena apa? Iman itu dasar dari harapan. Yuk perkatakan sama-sama, iman adalah dasar dari harapan. Nah jadi kalau nggak ada pengharapan di pikiranmu, iman itu nggak punya dasar. Kita nggak bisa walk by faith kalau nggak ada pikiran yang berimajinasi, pengharapan dan tujuan yang Anda mau capai. Betul nggak? Anda merasa, wah nggak bisa. Kemudian Roh Kudus taruh dalam hati Anda pikiran, ide bahwa Anda bisa hidup debt free. Ya kan? Kan kalau Tuhan tuh bicara nggak memikirkan situasi. Dia nggak memikirkan situasi. Pernah Nabi Elisa dengan urapan Roh Kudus bernubuat ya di tengah-tengah ekonomi yang udah hancur banget pada orang Israel. Ya sampai waktu itu saking ada kelaparan ya. Seorang ibu rela, mohon maaf, memasak anaknya sendiri. Ya. Dan waktu itu Nabi Elisa dengan santainya, dengan rileksnya mengatakan besok nih semuanya udah berubah. Dia kayak bernubuat tuh kayak seenaknya dia aja. Segampang itu seakan-akan. Dan memang segampang itu. Karena kalau Tuhan bicara dia itu gak mikir seperti manusia. Dan apa yang terjadi? Benar 24 jam kemudian terjadi perubahan itu. Anda tahu ceritanya. Karena kota Samaria itu dikepung.
Sekian lama dikepung sehingga makanan gak bisa masuk. Dan tahu bagaimana Tuhan menghancurkan pasukannya mengepung? Ya, Tuhan pakai supernatural sound system. Maksudnya apa? Jadi Tuhan berikan suara, ada pasukan yang mungkin benar-benar pasukan ya, mungkin itu pasukan malaikat saya nggak tahu. Tapi pasukan itu kedengaran suaranya, deru kakinya, deru keretanya. Dan pasukan yang mengepung ini ketakutan, pada kabur semuanya dan ditinggal tuh semua makanan, jarahan semua ditinggal. Berapa lama? Kurang dari 24 jam. Luar biasa ya. Jadi firman itu kalau udah diucapkan sama Tuhan, Anda mau terima atau nggak terima, ya itu ada kuasa untuk mengubah kenyataan Anda. Dan hanya orang yang mau terima itu yang akan menerima kuasanya terjadi. Amin. Masih ingat Tuhan Yesus kalau bicara begini, kalau menyembuhkan orang sakit, dia mengatakan begini, imanmu yang sudah menyelamatkan kamu. Atau dia katakan imanmu yang sudah menyembuhkan kamu. Saya minta Bro Mulyadi deh berdiri di sini, di sebelah kiri saya. Imanmu yang sudah menyelamatkan kamu. Pertanyaan saya, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan orang sakit siapa? Ya Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Tapi perhatikan ini, kalau saya merepresentasikan Tuhan Yesus, saya ulang lagi, merepresentasikan Tuhan Yesus dengan tangan saya, ini adalah tangan Tuhan Yesus dan ini adalah representasi dari kasih karunia. Ini adalah grace, kasih karunia. Tangan ini, tangan Tuhan adalah grace. Nah tangan kita, tangan Bro Mulyadi yang menerima kasih karunia ini adalah iman. Grace, faith. Kasih karunia, iman. Amen. Kasih karunia yang menyembuhkan, tapi harus diterima dengan iman. Kasih karunia yang membawa penyediaan, tapi harus diterima dengan iman. Kasih karunia yang membuat kita menang melawan addiction, melawan dosa. Ya, tapi diterima dengan iman. Nah sekarang Tuhan Yesus habis menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus bilang begini, iman kamu yang menyembuhkan kamu. Artinya apa? Siapa yang ngerti? Jelas-jelas tangannya dia yang menyembuhkan, tapi waktu udah terjadi nih, karena ada tangan iman yang menerima, dia bilang apa? Iman kamu yang menyembuhkan. Artinya apa? Kalau kamu nggak menerima tangan kasih karuniaku dengan iman, maka tidak terjadi kesembuhan. Memang kasih karunia yang menyembuhkan, memang kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan. Tapi kalau kamu tidak menerimanya dengan iman, kamu tidak sembuh. Dan iman adalah dasar dari harapan. Harapan ada di mana? Di pikiran. Balik lagi, pikiran dipakai nggak? Dipakai. Anda lihat dulu bahwa Anda bisa sembuh. Anda punya bayangan, punya imajinasi, oh saya bisa sembuh. Saya bisa berbeda hidupnya dari ini. Siapa yang memberikan gambaran itu? Thank you Bro Mul. Siapa yang memberikan gambaran itu? Roh Kudus yang berikan gambaran itu. Terus kita mengatakan saya percaya. Terus kemudian saya bertindak. Waktu Anda bertindak, Anda sedang berjabatan tangan dengan tangan kasih karunia. Keren gak sih? Makanya iman itu, pengharapan itu penting. Ada di dalam pikiran kita. Semua diberkati gak nih? Supernatural hope. Oke, saya gak panjang-panjang ya. Tuhan Yesus baik. Nah pikiran, balik lagi, pikiran yang penuh dengan pengharapan adalah pikiran yang juga penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Siapa yang gajian tanggal 25 setiap bulan? Kalau Anda kerja. Siapa yang gajian tanggal 30? Ada juga yang tanggal 1. Oke, tapi saya nggak kerja, saya orangnya freelance. Oke, siapa yang udah dapat WhatsApp bahwa proyek kita sudah selesai dan bentar lagi ada pembagian.
Gitu. Siapa? Siapa yang bosnya bilang atau project leadernya bilang karena Anda freelance, remind me ya bro, remind me ya sis, 3 hari lagi kita mau transfer. Begitu ada 3 hari lagi ada transferan, Anda gimana hari ini? Waduh, senyum lebar. Ya enggak? Udah terima belum? Belum. Kapan terimanya? 3 hari lagi. Tapi senyum udah lebar. Udah kebayang martabak-martabak gitu kan. Cendol-cendol udah mulai lewat gitu. Udah punya plan. Abis saya terima transferan, saya mau kemana? Betul nggak? Karena apa? Karena ada pengharapan. Begitu ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu adalah sukacita damai sejahtera secara natural. Bisa nggak kita menerima secara supernatural? Yes. Orang yang punya iman, berjalan dengan iman, itu orang yang penuh dengan sukacita damai sejahtera. Orang yang penuh dengan senyum. Sukacita itu membawa senyum. Sukacita itu membawa dance. Kita nggak uptight. Kenapa? Karena kita lihat pengharapan itu di depan kita luar biasa. Makanya kita jadi penuh dengan sukacita. Itu penuh dengan damai sejahtera. Nggak cepat marah. Kenapa? Karena kita melihat satu pengharapan yang ada di depan kita. Kalau dulu, ya kalau nggak ada pengharapan, nggak bisa tidur karena hopeless. Nah sekarang, ya sekali-sekali nggak agak susah tidur karena apa? Ngebayangin besok nih ada berkat besar datang kepada saya. Dan luar biasanya Anda nggak harus tahu gimana caranya berkat itu datang. Tapi yang Anda tahu adalah Tuhan lagi bekerja. Jadi saya bisa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saya. Dan itu juga mencakup pikiran saya. Amen. Karena apa? Karena Filipi 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Parkiran di mall yang kadang-kadang kita udah setengah jam muter susah dapatnya, jangan khawatir. Ya kan? Dolar, saya tahu dolar tinggi dan kondisi pemerintah saat ini memprihatinkan, kita harus banyak doa, kadang-kadang kita juga kesel, ya. Tapi boleh kesel, tapi iman kita kan nggak di sana. Amen. Nah iman timbul dari pendengaran. Nah kalau kita rajin dengerin update mengenai Selat Hormuz, mengenai dolar yang tinggi, kemudian kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan boleh-boleh aja kita mengikuti semua itu. Tapi iman kita kan gak di sana. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus itu adalah apa? Kabar baik yang harus kita dengar lagi. Waktu kita dengar kabar baik, yang terjadi apa? Kita ada pengharapan. Oh iya ya, ekonomi memang sulit. Tapi kan puji Tuhan saya diingatkan lagi nih sama firman Tuhan. Walaupun saya udah pernah dengar, tapi saya dengar lagi bahwa ekonomi saya itu ada di atas ekonominya kerajaan Allah. Ekonominya surga. Makanya saya mau mencari perkara di atas. Karena hati saya ada di sana, ekonomi saya juga ada di sana. Makanya saya cari yang di sana. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah kalau hartamu ada di bumi ini, ya wajarlah gak mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena apa? Hartamu di bumi. Dan di mana hartamu, kata Tuhan Yesus, di situ hatimu. Make sense kan nih? Makanya kita perlu mengalami perubahan cara berpikir. Sama seperti bunga matahari ya kalau nggak salah. Bunga matahari itu arahnya selalu ke matahari ya. Betul ya? Bunga matahari itu ya waktu dia udah berkembang, dia itu mengarah ke matahari. Di mana matahari berada, dia itu ngarahnya ke sana. Nah Anda dan saya juga sama. Arah dari Anda, orientasinya itu adalah surga. Karena apa? Di sanalah penyediaanmu mengalir. Dari sana ke sini. Tahu nggak, tugas kita itu membawa apa yang ada di alam sana, dibawa ke sini. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti di surga, perhatikan kata seperti di surga.
Seperti di surga. Artinya apa? Kalau belum seperti di surga, maka yang di surga itu harus terjadi di bumi. Yang di bumi ini harus ngalah. Harus sesuai dengan yang ada di surga. Dan kita bawa apa yang ada di sana, yang kita lihat dengan iman oleh pekerjaan Roh Kudus dalam pikiran kita lihat pengharapan itu, kita lihat blueprintnya, kita lihat gambarnya, dan kita bawa ke sini. Supaya yang di sini sama dengan yang di sana. Nah, kesibukan kita bukan hanya membawa yang ada di sini supaya surga itu nurut dengan yang di sini. Enggak. Terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan enggak tahu ya bahwa saya tuh masalahnya berat banget. Tuhan bilang udah tahu. Terus waktu kita dengar firman Tuhan langsung jauh banget tuh dari kita. Karena apa? Karena pikiran kita, pikiran yang belum dibarui dan pikiran yang sesuai dengan daging itu bermusuhan dengan Tuhan. Dan katanya menurut Roma 8, pikiran yang sesuai dengan daging itu bukan hanya berlawanan, tapi ya tadi saya katakan menjadi enemy dari Tuhan. Nah sekarang bayangkan ya, pikiran kita ya dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Kita matanya ditutup ya, dibutakan oleh kuasa kegelapan. Terus kita dengar firman, ya nggak masuk lah. Firman itu nggak masuk. Karena apa? Karena pikiran kita itu nggak dibarui. Amen. Nah, saya berdoa supaya kita nangkap, kita mengerti bahwa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu punya rencana untuk pikiran kita. Mari kita berpikir selaras dengan surga. Mari kita berpikir didominasi oleh kabar baik, oleh pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah selesai. Amen. Dan dia bangkit hari Minggu ya. Karena apa? Karena tugasnya udah selesai, udah menang. Sekarang Anda udah ada di Resurrection Sunday, Minggu kebangkitan, Minggu Paskah, Minggu kebangkitan, atau masih hari Sabtu. Tuhan Yesusnya belum bangkit. Tuhan Yesus belum bangkit. Jadi belum tahu nih, hidup saya masih belum jelas nih. Karena apa? Masih Tuhan Yesusnya belum ada, belum bangkit, masih hari Sabtu. Tuhan Yesusnya udah bangkit di hari Minggu, tapi Anda menjalaninya seolah-olah ini masih hari Sabtu. Padahal bro, sis, Tuhan Yesus udah bangkit. Bukan cuma bangkit, dia udah ke surga. Udah naik, dan Anda itu bersama-sama dengan dia. Tapi lihat dong, yang ada di situasi itu adalah masih hari Sabtu. Nah itu karena propaganda dari iblis. Saya mau tutup dengan ini. Di zaman Nazi Jerman, Perang Dunia Kedua, seorang menterinya Hitler mengatakan, kalau ada suatu informasi yang salah, diulang-ulang terus. Ini namanya propaganda. Diulang-ulang terus, walaupun itu salah. Tapi kalau orang dengar terus-terusan, bisa loh orang itu menganggap itu jadi benar. Itu adalah propaganda. Nah, iblis itu bikin propaganda, dia teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Karena dia dari luar. Nah masalah waktu Anda adopsi pikiran-pikirannya. Masuk ke dalam pikiranmu. Sekali lagi ya, peperangan itu bukan lagi di surga. Karena udah gak ada harapan bagi iblis. Tidak lagi di bumi, tapi di pikiranmu. Ketika kita percaya kebohongan dan dusta iblis, di pikiranmu, iblis itu memerintah. Padahal dia udah dikalahkan. Di pikiranmu. Karena apa? Karena Anda sendiri yang memprogramnya. Dengan seizin Anda. Puji Tuhan, waktu Anda datang ke sini atau Anda mendengarkan firman ini lewat media sosial. Firman itu datang dan Roh Kudus bekerja meruntuhkan benteng-benteng yang sudah dibangun. Sehingga yang Anda lihat apa? Yang Anda lihat itu kemuliaan Tuhan lewat berita kabar baik, berita Injil. Bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Dia sudah berikan pengampunan kepada kita. Dosa kita sudah ditanggung. Maut sudah dikalahkan. Amen. Kutuk sudah dihancurkan. Dia sudah menjadi kutuk karena kita. Supaya kita menerima berkatnya dia. Kita adalah the righteousness of God in Christ. Karena apa? Karena segala dosa kita, dia sudah menjadi dosa supaya kita menerima kebenarannya. Dan kalau kita jatuh,
Dia menjadi advocate kita di surga sekarang. Dia imam besarnya kita sekarang di sana. Dan kita tidak cukup sekali, 2 kali, 1000 kali untuk dengar kabar baik ini. Karena apa? Nature-nya manusia bisa lupa. Apalagi ada propaganda di sebelah sana. Mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Mana Tuhan itu? Hanya karena ada kejahatan, nggak otomatis mengakibatkan Tuhan itu nggak ada. Kalau Anda punya authority, ya, siapa yang punya authority, dia nggak akan teriak-teriak. Betul? Siapa yang punya kuasa, dia nggak akan teriak-teriak. Yang nggak punya authority, dia yang teriak-teriak. Masih ingat raksasa Goliat? Udah raksasa, udah lebih besar, tapi kenapa dia teriak pagi, malam. Dan bahkan orang Israel itu masih dalam ketakutan loh. Orang Israel dalam ketakutan. Dan yang namanya Goliat itu berteriak pagi sore, bukan pagi malam ya, pagi sore. Karena dia tahu kalau mereka ini ingat siapa diri mereka dan Tuhan yang mereka sembah, ya nggak ada kuasa yang bisa menahan kuasa itu, termasuk kuasanya sendiri. Jadi sebenarnya Goliat itu takut, tapi dia ingin memproyeksikan ketakutan yang ada di dia kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, iblis itu sekarang sebenarnya takut. Ya, iblis takut, makanya itu yang dia kasih kepada Anda. Iblis itu bawa penyakit, makanya itu yang dia kasih tahu sama Anda. Anda tuh bisa sakit, kalau habis sakit mati. Iblis tuh nggak punya pengharapan. Iblis tuh yang dia miliki adalah hopelessness, makanya dia kasih itu kepada Anda. Dan mari kita jangan terima apa yang menjadi produknya iblis. Dan tiap hari kita biarkan diri kita dibarui di hati dan pikiran kita oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Thank you Lord Jesus. Semua mengucap syukur sama Tuhan. Thank you Father.